Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Indriani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi dari ikatan kovalen. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu, berdasarkan model A, berapa pasang elektron yang digunakan pada ikatan di atas? Nah, jawabannya itu adalah satu pasang elektron atau tunggal. Baik, selanjutnya kita masuk pada nomor yang kedua, yaitu berdasarkan model A, berasal dari manakah pasangan elektron pada ikatan yang terbentuk? Nah, jawabannya itu pasangan elektron yang terbentuk itu berasal dari unsur H dan juga unsur Cl. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga. Nah, ikatan yang terbentuk pada model A merupakan ikatan kovalen tunggal. Berdasarkan data jawaban nomor 1 dan 2, bagaimanakah proses pembentukan ikatan kovalen tunggal? Jawabannya yaitu pada molekul HCl terjadi proses pemakaian satu pasang elektron secara bersama-sama, di mana atom Cl menyumbang satu elektron untuk atom H yang diikat, sehingga menjadi duplet. Sebaliknya, atom H menyumbang satu pasang elektron sehingga menjadi oktet. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keempat. Berdasarkan model B, berapa pasang elektron yang digunakan secara bersama pada ikatan di atas? Jawabannya itu 2 pasang elektron atau rangkap 2. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kelima. Nah, berdasarkan model B, berasal dari unsur manakah pasangan elektron pada ikatan yang terbentuk? Jawabannya itu berasal dari unsur O dan O. Selanjutnya nomor 6, ikatan yang terbentuk pada model B merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, berdasarkan data jawaban soal nomor 4 dan 5, bagaimanakah proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2? Jawabannya itu ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi pada 2 atom. Nah, jika atom O saling berikatan, maka setiap atom O menyumbang 2 pasang elektron. Kemudian soal yang ketujuh, berdasarkan model C, berapa pasang elektron yang digunakan pada ikatan di atas? Jawabannya itu 3 pasang elektron atau rangkap 3. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 8. Nah, ikatan yang terbentuk pada model C merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan data jawaban soal nomor 7, bagaimanakah proses pembentukan ikatan rangkap 3 ini? Nah, jawabannya itu pada proses pembentukan ikatan rangkap 3 terjadi pada 2 atom yang menyumbangkan 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, untuk mencapai kestabilan, masing-masing atom N memberikan 3 elektron sehingga terbentuklah ikatan rangkap 3 karena ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, di sini nomor 1, berdasarkan gambar yang ada di samping, beri tanda mana yang merupakan ikatan kovalen, ikatan rangkap 2, dan juga ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini ada gambar yang pertama yaitu senyawa H2SO4. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa senyawa H2SO4 ini merupakan ikatan tunggal, di mana pada senyawa ini terdapat satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu ada senyawa HCN. Nah, pada senyawa HCN ini merupakan ikatan rangkap 3 karena dapat dilihat memiliki 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian senyawa berikutnya yaitu ada HNO2. Ini merupakan ikatan rangkap 2 karena juga memiliki 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2. Nah, di sini gambarkan ikatan kovalen molekul-molekul di bawah ini menggunakan struktur Lewis. Nah, di sini molekul yang pertama itu ada Cl2. Cl2 ini memiliki elektron valensi yaitu 7. Nah,
saat pembentukan klorin atau Cl2, satu elektron valensi dari atom klorin ini akan digunakan secara bersama-sama dengan atom klorin yang satunya lagi, seperti gambar di samping. Kedua ada molekul Cl2O. Nah, di sini struktur Lewisnya sudah saya gambarkan seperti gambar di samping. Di sini atom pusatnya itu yaitu O, di mana elektron valensi dari Cl yaitu 7 dan elektron valensi dari O yaitu 6. Nah, jadi struktur Lewis dari molekul ini seperti gambar di samping. Ini ada molekul CO2. Nah, di sini atom pusatnya yaitu C dengan elektron valensi elektron valensinya yaitu 4 dan O elektron valensinya ada 6. Sehingga struktur Lewis dari molekul ini sudah saya gambarkan seperti gambar di samping. Selanjutnya ada molekul NH3. Nah, pada molekul NH3 ini sudah saya gambarkan juga struktur Lewisnya seperti gambar di samping, di mana pada molekul ini sebagai atom pusat yaitu N dengan elektron valensi 5 dan juga H, elektron valensi dari H adalah 1. Selanjutnya ada molekul P2. Nah, pada atom fosfor ini memiliki elektron valensi 5. Nah, di mana satu elektron valensi dari atom fosfor ini nanti akan digunakan secara bersama-sama dengan atom fosfor yang lain. Selanjutnya yang keenam ada molekul CH4. Nah, pada molekul CH4 ini sebagai atom pusatnya yaitu C dengan elektron valensi 4, kemudian ada H dengan elektron valensi 1. Jadi struktur Lewis dari molekul ini sudah saya gambarkan seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, kelompokan molekul-molekul di atas berdasarkan jenis ikatan kovalen yang dimiliki. Nah, yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal. Nah, dari molekul di atas tadi, ikatan kovalen tunggal itu ada Cl2, NH3, Cl2O, P2 dan CH4. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2 itu yaitu molekul CO2. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 pada molekul di atas tidak terdapat ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini yang dapat kami simpulkan itu yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya satu pasang. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya 2 pasang. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama itu ada 3 pasang. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi jika pasangan elektron bersama yang digunakan kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.